Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida. Saya ngajar di SDN 13 Kolo Kota Bima. Paradigma Merdeka Belajar telah banyak memberikan perubahan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru diberikan kebebasan untuk menuntut seluruh kekuatan alam dan kekuatan zaman yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah penggunaan metode dan pemanfaatan media yang beragam dalam satu rangkaian kegiatan pembelajaran. Untuk mengenal lebih jauh pembelajaran berdiferensiasi, yuk ikutin keseruan saya bersama siswa kelas 6 SDN 13 Kolo dalam pelajaran PAI dengan materi indahnya saling menghormati. Alur pembelajaran berdiferensiasi mengacu pada alur Merdeka Belajar. Yang pertama, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan yang terakhir, aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN 13 Kolo Kota Bima adalah sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Asakota, di mana sejak tahun 2022 telah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar dalam penerapan kegiatan pembelajarannya. Salah satu contoh penerapan Merdeka Belajar adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menggabungkan penggunaan metode pembelajaran yang beragam serta pemanfaatan media ajar yang cocok untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam, sehingga siswa bisa memperoleh pengalaman belajar yang berkesan dan menyenangkan. Saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi pelajaran indahnya saling menghormati dengan menggunakan metode storytelling dan group discussion dan pemanfaatan media ajar wayang. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang sikap saling menghormati antar agama yang berbeda? Saya, Bu. Ayo. Tahap pertama adalah mulai dari diri, yaitu siswa terlebih dahulu diajak untuk melakukan refleksi awal mengenai materi yang akan dibahas. Saya, Bu. Menghargai teman yang berbeda agama. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami sikap saling menghormati dan menghargai antar umat yang berbeda agama dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling kerjasama dan tolong-menolong antar teman dengan baik. Siapa di sini yang mau mendengarkan kisah Rasulullah SAW bersama kaum kafir Quraisy? Yang ketiga adalah eksplorasi konsep, yaitu siswa diminta untuk membaca atau memperdalam materi maupun menonton video yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Tujuannya adalah untuk memperdalam atau menguatkan konsep materi yang akan dipelajari. Untuk eksplorasi konsep kali ini, siswa diminta untuk menonton pertunjukan wayang dari guru dengan judul cerita Kisah Kaum Quraisy Bernegosiasi Ibadah dengan Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, bolehkah kami berdiskusi denganmu? Tentu saja boleh. Apa yang kalian ingin bicarakan? Lalu kemudian turunlah Quran surat Al-Kafirun. Nah anak-anak, Ibu akan membagikan beberapa cerita yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Selanjutnya adalah ruang kolaborasi, yaitu siswa diminta untuk saling berdiskusi dengan siswa lainnya. Sebagai bahan diskusi, guru memberikan tugas kelompok berupa soal cerita atau studi kasus yang harus dipecahkan secara bersama. Setiap kelompok akan mendapatkan satu cerita yang berbeda, dan dalam setiap cerita terdapat pertanyaan yang harus dicarikan jawabannya bersama oleh siswa. Siswa bebas membuat analisa sesuai dengan pemahamannya masing-masing.
Setelah berdiskusi, setiap kelompok harus mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Gimana nih? Apakah mereka harus membantu kampung yang berbeda agama itu? Bagaimana sikapnya Budi, teman-teman? Menurut saya sikapnya Budin tidak boleh mengikuti ibadahnya si Febrian. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Selanjutnya adalah refleksi terbimbing, yaitu siswa akan diminta untuk merefleksikan kembali materi yang sudah dipelajari. Guru akan memberikan pertanyaan pemantik agar siswa mengungkapkan ide dan gagasannya. Nah, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi indahnya saling menghormati? Saya, Bu. Oke, baik Latika, Adelia. Bagaimana sikap kita jika orang kafir mengganggu kita? Selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual, yaitu siswa akan diberikan tugas untuk membuat rencana penerapan materi yang sudah dipelajari. Dalam hal ini, guru memberikan instruksi kepada siswa agar memanfaatkan benda apa saja yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk membuat sebuah karya seni berupa kaligrafi Quran Surat Al-Kafirun dari bahan-bahan yang ada tersebut. Ini hasil karya kolase kelompok 2. Tahap selanjutnya adalah elaborasi pemahaman, yaitu siswa akan diberikan kesempatan oleh guru untuk mengajukan pertanyaan dari materi yang belum dipahami. Tahap berikutnya adalah koneksi antar materi, yaitu siswa diminta untuk membuat sebuah kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari. Yang terakhir adalah aksi nyata, yaitu siswa diminta untuk dapat menerapkan materi yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.